Kesaksian Barada Richard Eliezer, Re atau E, menjadi bagian penting dalam terungkapnya kasus tewasnya Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Joshua atau J. Eliezer pun kini telah menjadi saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator. Pengakuan-pengakuan dari Baradae juga dapat mematahkan alibi atau skenario yang dibuat ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Awal kasus ini mencuat, disebutkan Brigadir J tewas usai terlibat baku tembak dengan Baradae. Baik Brigadir J maupun Baradae merupakan ajudan Sambo. Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jaksel, pada Jumat, 8/7, sore. Berdasarkan skenario yang dibuat Sambo, Baradae disebut melepaskan 5 tembakan hingga membuat seniornya, Brigadir J, tewas. Awalnya, Baradae disebut membela diri atas tembakan yang pertama kali dilepaskan Brigadir J. Saat itu disebutkan Baradae awalnya hendak menghampiri istri Sambo, Putri Chandrawati, yang berteriak karena dilecehkan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lalu membuat tim khusus, Tim Sus, pada Selasa, 12/7, untuk mengusut kasus itu agar duduk perkaranya menjadi terang benderang. Komnas HAM dan Kompolnas dilibatkan dalam pengusutan kasus sebagai pengawas dari pihak eksternal. Beriring waktu dan penyelidikan yang dilakukan Tim Sus, Baradae pun ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 3/8, di hari yang sama. Dia langsung ditahan dan diperiksa lebih lanjut di Tipidum Bareskrim Polri. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah dianggap untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Baradae ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pembunuhan berencana seperti yang dilaporkan pihak keluarga Brigadir J. Tim Sus saat itu telah memeriksa sebanyak 42 saksi, yang 11 diantaranya berasal dari keluarga Brigadir J. Selang 3 hari setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka, Sambo dibawa ke Mako Brimob untuk diperiksa terkait pelanggaran etik atas tewasnya Brigadir J. Pada hari yang sama, pengacara pertama Baradae, Andreas Nahot, mengundurkan diri. Andreas merupakan pengacara yang ditunjuk Sambo untuk mendampingi Baradae. Tak lama Andreas mengundurkan diri, Baradae mendapat pendampingan hukum dari 2 pengacara yang ditunjuk Bareskrim, yaitu D. Olipa Yumara dan M. Burhanuddin. Kasus tewasnya Brigadir J memasuki babak baru. Baradae juga kemudian menjadi terbuka kepada penyidik saat diperiksa soal kematian Brigadir J. Baradae lalu membuat berita acara pemeriksaan, BAP, baru. Bahkan dia menulis kronologi penembakan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas atasannya itu. Dia ingin menulis sendiri. Tidak usah ditanya Pak, saya ingin menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan, dengan dilengkapi dengan cap jempol dan meterai, ujar Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, Selasa, 9/8. Setidaknya ada 2 hal yang membuat Baradae berani keluar dari skenario Sambo. Apa saja? Simak di halaman selanjutnya. 1. Polri hadirkan ortu Baradae. Baradae sempat disebut sebagai pahlawan oleh pengacara lamanya. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto bicara soal Baradae yang mengungkapkan fakta-fakta terkait kasus tewasnya Brigadir J. Dia mengatakan penyidik tim khusus mengupayakan agar Baradae mau memberi pengakuan terkait kasus tersebut. Agus mengatakan bahkan tim khusus mendatangkan orang tua dalam proses pemeriksaan Baradae. Kehadiran orang tua membuat Baradae terbuka. Dia mengatakan keterbukaan Baradae tak semata karena hadirnya pengacara baru yakni D. Olipa dan Burhanuddin. Dia mengatakan penyidik tim khusus mengupayakan agar Baradae mau memberi pengakuan terkait kasus tersebut. Agus mengatakan bahkan bukan karena pengacara itu dia mengaku, karena apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh tim sus menyampaikan kepada dia, kasih orang tuanya didatangkan, adalah upaya membuat dia untuk tergugah bahwa ancamannya cukup berat, jadi jangan tanggung sendiri, ucap Komjen Agus dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu, 10/8 malam. Sehingga dia secara sadar membuat pengakuan, tambahnya. 2.
Janji SP3 Sambo ke Baradae tak terrealisasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Sambo menjanjikan penghentian kasus SP3, kematian Brigadir J. Namun, Baradae akhirnya kecewa setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata pada saat itu Saudara Richard mendapatkan janji dari Saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi, ujar Jenderal Sigit dalam rapat dengar pendapat, RDP, bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022, kemarin. Keterangan yang disampaikan Eliezer pun akhirnya mematahkan alibi atau skenario yang dibuat Sambo. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian mengubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu, ucap Sigit. Tak selang lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Eliezer pun meminta didampingi pengacara baru. Selain itu, dia juga menolak bertemu Verdi Sambo. Richard minta disiapkan pengacara baru serta tidak mau dipertemukan dengan Saudara FS, katanya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR terkait kasus Verdi Sambo, foto, screenshot YouTube DPR RI. Saat itu tim sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan Saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan mengubah, ujar dia. Saat itu Eliezer mengaku melihat Yosua terkapar bersimbah darah. Jenderal Sigit mengatakan Eliezer melihat Sambo berdiri di depan jenazah Yosua dan menyerahkan senjata kepadanya. Saat itu Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Yosua terkapar bersimbah darah. Saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan kepada Saudara Richard. Ujarnya, Sigit menyebutkan tim khusus, tim sus, yang menangani kasus Sambo kemudian melapor kepadanya. Dia pun meminta tim sus menghadapkan Eliezer secara langsung.